Kalau ada pertanyaan, silakan. Yang lugas pada ahli, silakan. Terima kasih Yang Mulia, yang saya hormati Bu Eva sebagai saksi ahli saya. Pada pokoknya saya mengajukan 3 pertanyaan saya, Bu. 3 pertanyaan saja. Dan saya harapkan juga jawabannya tidak terlalu teoritis seperti yang kita bahas dari tadi sampai sekarang. Dan pertanyaan saya pun lebih aplikatif. Yang pertama tadi Ibu ahli mengatakan bahwa penegakan hukum itu tidak boleh dilakukan dengan administratif yang melanggar hukum. Ya. Saya hadapkan pada suatu fenomena di mana berkas perkara saya itu dilakukan uji laboratorium atas objek yang diperkarakan, yaitu sabu. Namun dalam berkas perkara tersebut tidak disertai dengan berita acara dari petugas Lapfor. Nah, kira-kira ini implikasi hukumnya apa, Bu? Iya, tadi saya mengatakan ya bahwa setiap dalil itu harus ada buktinya. Hukum pidana tidak boleh menggunakan kira-kira. Ya, saya cabut kata kira-kira. Implikasi hukumnya apa apabila administratif ini tidak sesuai dengan seperti ini? Artinya, kalaupun kita bicara administratif, misalnya perolehannya keliru gitu ya, penyitaan yang tidak disertai dengan izin pengadilan, maka bukti itu tidak bisa digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Baik, Bu. Berarti bukan orang yang lalai dalam mengajukan penetapan. Jangan dibawa kesimpulan. Dari keterangan ahli itu kita bisa menarik sendiri kesimpulannya. Baik. Tapi kesimpulan kita itu belum tentu untuk semua orang. Silakan. Siap. Terima kasih Yang Mulia. Karena tadi saksi ahli juga mengatakan bahwa melanggar administrasi itu adalah perbuatan melawan hukum. Iya. Ya kan, Bu? Ya. Iya. Baik. Yang kedua, fenomena yang kedua. Ini terlepas dari tadi yang Ibu keberatan bahwa Ibu bukan ahli forensik. Iya. Kita semua sepakat. Tetapi konteks yang akan kita pertanyakan adalah dalam konstruksi hukum. Ini kan kasus katanya objek yang diperkarakan Tosabu ini berasal dari Bukit Tinggi. Kemudian tertangkap di Jakarta. Apakah perspektif Ibu dalam konteks hukum perlu ada uji pembanding? Apakah betul sabu yang di Bukit Tinggi atau yang di Jakarta ini sama dengan induknya yang di Bukit Tinggi? Kembali lagi Pak, ya. Saya pernah diminta oleh Badan POM, sedikit saja Yang Mulia, ketika saya membaca untuk menerangkan tentang konteks penyidikan yang dilakukan oleh Badan POM. Dalam Undang-Undang Kesehatan itu ada istilah bahan bukti, Pak. Saya bingung, ini salah ketik atau apa gitu ya. Akhirnya saya coba cari-cari atau coba cocok-cocokkan, saya nggak berani Pak. Ini barang bukti atau alat bukti, karena di KUHAP hanya 2 istilahnya. Akhirnya waktu pelatihan penyidik Badan POM saya tanya, bahan bukti itu apa sih? Formula Bu Eva. Jadi yang kebayang sama saya Yang Mulia waktu SMA, karena saya ngambil IPS, saya cuma dapat kelas 1 saja. Z itu ya besi gitu ya, atau H2SO4 ya asam sulfat, itu yang terbayang di kepala saya. Jadi bentuk bisa sama, saya bukan ahlinya Pak ya, bentuk bukan sama tetapi barangkali formulanya berbeda. Itu makanya tadi saya sampaikan, saya bukan ahlinya Pak, dan saya tidak bisa menjawab itu ya. Jadi apakah perlu pembanding atau tidak, itu pun saya tidak bisa menjawabnya. Silakan ditanyakan kepada ahli kimia barangkali yang punya kompetensi tentang itu. Baik, sudah Bu, enggak berkompeten untuk menjawab itu. Silakan pertanyaan lain. Saya garis bawahi tentang administrasinya kalau gitu Bu. Saya juga aparat penegak hukum, tentunya tahu prosedur itu. Apabila satu prosedur itu tidak dilakukan, otomatis administrasinya tidak ada. Atau saya balik klausulnya,
apabila prosedur itu dilakukan, namun administrasinya tidak menyertai, bagaimana perspektif hukum menurut Ibu? Tetap dua-duanya Baik. harus dipenuhi. Tadi saya sempat ditanya ya mengenai kualitas bukti gitu ya. Dua-duanya, pejabat yang melakukannya dan prosedurnya bagaimana. Jadi siapa dan bagaimana itu dua-duanya harus dipenuhi. Apakah artinya kesalahan administratif sesuai yang saya katakan dengan sampel A dan B tadi itu dapat dikatakan perbuatan melawan hukum oleh penyidik? Bisa saja perbuatan melawan hukum dalam pandangan hukum administratif, Terima kasih, Bu. tetapi dalam konteks hukum pidana memang harus kita lihat lagi. Terima kasih. Pertanyaan yang kedua, saya sangat memahami, Bu. Ibu diminta untuk memberikan kesaksian ahli dan legal opini dengan bahan yang barangkali menurut saya sangat terbatas. Terdiri dari 3 hal, 1 kronologis. Kronologis itu pun belum tentu Ibu ketahui kebenarannya kalau belum diuji. Yang kedua tentang berita acara pemeriksaan tersangka. Ada sekian, ada juga saksi. Yang itu pun belum teruji. Kemudian yang ketiga, data percakapan antara orang dengan orang, hasil dari laboratorium digital forensik. Yang itu pun terbatas. Saksi yang disajikan itu kira-kira 7 atau 8 orang, tetapi bukti percakapannya tidak utuh. Hanya si A dengan B, si A dengan C. Bagaimana bisa Ibu sebagai ahli menjamin apakah keterangan ahli yang Ibu sampaikan itu sudah komprehensif apabila dengan bahan yang cukup terbatas tersebut? Ya, yang pertama sebagai penegak hukum saya selalu husnuzon, yang mulia. Dalam pengertian apa? Penegak hukum sebetulnya adalah wakil dari negara yang diberikan resort yang sangat luar biasa untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dalam parameter itu, dalam keyakinan itulah kita akan selalu mengatakan mudah-mudahan yang dilakukan oleh penegak hukum itu adalah sesuatu yang memang sudah paripurna. Sehingga kami ahli juga akan memberikan pendapat yang paripurna. Tetapi akan sangat menyenangkan seperti hari ini, saya bisa dihadirkan ke dalam sidang pengadilan, sehingga verifikasi. Kalau misalnya bukti yang dihadirkan kepada saya tidak benar, atau keliru, atau kurang, maka verifikasi itu bisa dilakukan pada hari ini, begitu. Ya, saya kira jangan Yang sampai saya tanyakan, kemudian saya menjadi takut nanti Pak kalau tidak. Jadi perspektifnya seperti itu Pak. Ya, terhadap setiap penegak hukum saya akan melihat bahwa apa yang dilakukan harusnya didasarkan pada prosedur hukum yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan undang-undang. Gitu ya Mulia. Konteks yang saya pertanyakan sebetulnya agak lepas dari apa yang beliau sampaikan. Ibu dikasih sajian bahan, 3 bahan tadi, di mana 3-3-nya itu belum sahih gitu ya Bu ya. Perlu pendalaman secara komprehensif, integral, dan holistik. Itu barangkali ini kan kasus yang luar biasa. Barangkali Ibu juga menangani kasus yang biasa-biasa sehingga sumpah pun tadi salah. Yang saya tanyakan adalah bagaimana dampaknya terhadap legal opini maupun kesaksian Ibu sebagai ahli apabila disajikan bahan sesederhana itu. Apakah berdampak terhadap kesaksian Ibu juga tidak komprehensif jadinya? Begitu maksud saya, Bu. Ya, kembali lagi Pak. Saya tidak tahu ya mengenai konteks situasi dan kondisi. Saya juga mengukurnya berdasarkan parameter teori yang saya pahami. Jadi kalau Bapak membaca jawaban saya barangkali bisa memahami itu. Ya, dalam koridor itulah ya 2 keyakinan tadi bahwa apa yang dilakukan oleh petugas itu tetap kita ukur dan terukur ya dalam konteks perolehan bukti dan sebagainya. Dan juga kalau kita bicara dalam konteks yang lain misalnya saya mencoba untuk mengukurnya dalam konteks teori yang saya pahami.